Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 10 IPA 3 akan menjelaskan mengenai proses daur sulfur atau belerang. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Eliza Rachman. Nama saya Cynthia Sabila. Nama saya Idris. Nama saya Nagita. Nama saya Putri Jawa. Nama saya Intan. Nama saya Adi. Nama saya Iqbal. Halo. Betul. Ini bagian apa? Bagian kardus. Adli bagian potong-potong. Bagian potong itu. Bagian makan guys. Nanti kita balik lagi. Bye bye. Sulfur atau belerang adalah salah satu komponen dari alam yang juga mengalami siklus daur ulang. Contohnya karbon, nitrogen, dan oksigen. Sulfur atau belerang juga termasuk salah satu yang berperan sebagai unsur penyusun protein bagi makhluk hidup. Proses daur sulfur. Proses ini dimulai dari asap industri dan vulkanisir yang menghasilkan gas-gas seperti SO2, SO4, dan H2S. Gas-gas tersebut naik ke atas dan menyatu dengan awan-awan. Di awan, gas tersebut terdeteksi dengan air dan membentuk gas sulfat. Hal ini akan berpengaruh pada derajat keasaman air hujan. Gas sulfat yang terkandung di atas awan bersama dengan hujan masuk ke dalam tanah. Jika curah hujan yang terlalu tinggi, maka curah hujan yang dihasilkan akan bersifat asam. Peristiwa ini biasa kita sebut dengan hujan asam. Hujan asam dimana dengan hang seperti tahu bahwa hujan asam bersifat korosif, mengancam kehidupan organisme dan merusak bangunan. Kandungan sulfat masuk ke dalam tanah. Sebenarnya di dalam tanah, sulfur tidak hanya dalam bentuk sulfat, tetapi juga dalam bentuk sulfida, juga belerang anorganik. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sulfurnya, tumbuhan menyerap dari tanah dalam bentuk anion sulfat, sedangkan hewan memenuhi kebutuhan dengan memakan tumbuhan juga melalui rantai makanan. Setelah makhluk hidup mati, dekomposer akan mengurai makhluk hidup tersebut, yakni mengambil komponen-komponen penyusunnya. Bakteri dan jamur yang merupakan dekomposer akan mengubah sulfur organik dalam tubuh menjadi sulfur anorganik, yaitu melalui dua cara. Yang pertama, yaitu secara aerob yang akan menghasilkan ion sulfat yang dapat digunakan kembali oleh tumbuhan. Dan secara aerob akan menghasilkan H2S yang beracun serta unsur dari sulfur S atau belerang itu sendiri. Makhluk hidup yang telah mati juga akan tertimbun di dalam tanah dalam jangka waktu yang lama. Jasa-jasa tersebut akan mengubah menjadi bahan bakar fosil yang digunakan untuk aktivitas industri dan bahan bakar kendaraan. Daur ini akan terjadi secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup.